Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan, saya Aris Ashifa aku Sabrina Halis Wijaya. Aku Anissa Manasifa. dari kelompok 22. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan tentang analisis pembangunan infrastruktur dan industri sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasar pada tahap lepas landas dalam teori Rostow. Next. Berikut merupakan nama dan NIM anggota kelompok kami. Next. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan mengenai profil dari sang penulis buku. Walt Whitman Rostow lahir pada 7 Oktober 1916 dan meninggal pada 13 Februari tahun 2003. Beliau merupakan seorang ahli ekonomi dan politikus. Rostow mengembangkan teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi pada pertengahan tahun 1950-an yang kemudian disebarluaskan melalui bukunya yang diterbitkan pada tahun 1960 dengan judul The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto. Next. Ada 5 tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Yang pertama yaitu tahap masyarakat tradisional, yang kedua ada tahap prasyarat lepas landas, yang ketiga tahap lepas landas atau take off, yang keempat tahap menuju kematangan, dan yang terakhir adalah tahap konsumsi masa tinggi. Next. Oke, pada tugas kali ini kami menggunakan buku acuan dari Rostow yang berjudul Tahap-Tahap Ekonomi, sebuah manifest non-komunis yang diterjemahkan oleh Paul Sitohang. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tahap lepas landas atau take off adalah masa interval di mana halangan dan rintangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diatasi. Dalam hal yang lebih umum, tahap ini tidak hanya menanti terwujudnya social overhead capital, tapi juga muncul perkembangan teknologi dalam industri dan perkembangan infrastruktur serta kekuasaan politik pada modernisasi perekonomian. Selanjutnya, tahap lepas landas juga identik dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Masyarakat mengalami perubahan yang cukup drastis di berbagai sektor. Dampaknya akan menciptakan inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang terus meningkat akan mempercepat laju pertumbuhan PDB dan PNB yang melebihi tingkat penduduk. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Dalam teori Rostow, pada tahap lepas landas dijelaskan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dengan adanya peningkatan PDB dan PNB real di suatu negara. Nah, menurut Rostow, ada banyak indikator yang dapat meningkatkan PDB dan PNB di suatu negara. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis 2 indikator, yaitu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri terhadap pertumbuhan PDB dan PNB di Indonesia. Apakah dengan 2 indikator tersebut, pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat meningkat dan Indonesia berada pada di tahap lepas landas? Mari kita analisis bersama. Nah, sampailah kita pada tahap analisis data. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ciri keberhasilan besar di Indonesia yang dapat dilihat dari meningkatnya PDB, PNB, dan kapasitas produksi. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah investasi. Investasi di sini berupa pembangunan infrastruktur dan peningkatan jumlah industri. Indikator yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Kontribusi infrastruktur menjadi fokus dalam menganalisis tahap lepas landas pada teori Rostow terkait pembangunan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data pada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas pada tahun 2017, Indonesia tengah menggenjot pembangunan infrastruktur besar-besaran. Pembangunan tersebut antara lain jalan tol, jembatan, dan bandara. Kontribusi pembangunan sektor konstruksi menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan PDB dan PNB. Hal ini karena beberapa pembangunan di Indonesia memiliki rencana mulai konstruksi pada tahun 2017. Next. Indikator selanjutnya yaitu pertumbuhan industri. Jumlah industri menjadi fokus dalam menganalisis tahap lepas landas pada teori Rostow sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data pada grafik tersebut, jumlah perusahaan industri meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan skala usaha di Indonesia pada rentang waktu 2014 hingga 2017.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada tahap menuju modernisasi perekonomian. Industri besar sedang memang tidak sebanyak industri mikro dan kecil, namun selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun pada tahun 2017 jumlah industri besar sedang mengalami penurunan dari 35.163 menjadi 33.577 unit perusahaan, namun jumlah total perusahaan besar sedang, mikro, dan kecil selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Next. Data selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data pada infografis, PDB dan PNB Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri yang meningkat. Produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun 2016 dan 2015. Sedangkan produk nasional bruto atau PNB pada tahun 2017 juga lebih besar dibandingkan tahun 2016 dan 2015. Next. Nah, data jumlah penduduk Indonesia terhadap peningkatan PDB dan PNB dinilai sesuai karena berdasar pada teori Rostow, benar adanya jika indikator pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri meningkat, maka akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan PDB dan PNB yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Next. Nah, bagaimana hasil analisis data terhadap teori? Berdasarkan data, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri mengalami peningkatan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tahap lepas landas dari teori Rostow, di mana pertumbuhan ekonomi meningkat, dan indikatornya berupa peningkatan pembangunan infrastruktur dan perindustrian. Hal ini juga diperkuat dengan adanya data jumlah penduduk di Indonesia yang tidak melebihi PDB dan PNB. Oleh karena itu, Indonesia telah berada di titik lepas landas. Konsep lepas landas dari teori Rostow dan Indonesia juga memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu adanya keseimbangan antar sektor, keseimbangan regional, struktur dan kelembagaan ekonomi terbentuk jelas, kesinambungan pembangunan, kenaikan investasi produk, dan adanya perkembangan leading sektor, yaitu industri dan pembangunan infrastruktur. Leading sektor ini ditentukan berdasarkan 4 faktor, yaitu yang pertama perluasan pasar, kemudian berkembangnya teknik produksi yang modern dan kapasitas yang meluas, masyarakat dan sektor memiliki tabungan bersama dalam bentuk pajak, dan yang terakhir pembangunan transformasi teknologi. Leading sektor haruslah menciptakan kebutuhan akan adanya perluasan kapasitas dan modernisasi dari sektor lain. Alasan leading sektor Indonesia pada tahun 2017 adalah industri dan infrastruktur bukan pertanian, karena dari tahun 2015 hingga tahun 2017, industri dan infrastruktur terus meningkat, sedangkan sektor pertanian pada tahun 2015 ke 2019 terjadi penurunan besar. Walau pada tahun 2017 kembali naik, tetapi tetap saja ada penurunan. Selanjutnya, realitas tahap lepas landas terhadap masyarakat saat ini. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri ternyata membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif dari orientasi kedua indikator tersebut ternyata membawa peningkatan perekonomian yang signifikan, serta diikuti dengan adanya kesinambungan antara pelaksanaan pembangunan terhadap lingkungan sosial. Tujuan utamanya tentu untuk mensejahterakan rakyat dan pemerataan ekonomi. Namun, bagaimana realitanya? Ternyata realita yang terjadi saat ini makin adanya jurang ketimpangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini diperparah dengan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat, di mana pembangunan lebih berorientasi pada keuntungan secara matematis dan tidak memperhatikan etika, moral, serta nilai-nilai yang terkandung pada masyarakat. Next. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, izinkan saya membacakan kesimpulannya. Dalam buku tahap-tahap pertumbuhan ekonomi oleh Rostow, disebutkan bahwa ada 5 tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yaitu tahap lepas landas yang dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan melihat kenaikan produk domestik bruto dan produk nasional bruto.
Beberapa indikator dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi yaitu adanya perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan industri yang pesat dan meluas. Menurut teori Rostow, apabila indikator tersebut telah bertambah dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka Indonesia telah berada di titik lepas landas. Dari hasil pencarian data, terbukti bahwa pertumbuhan Indonesia mengalami peningkatan, ditandai dengan meningkatnya PDB dan PNB real pada tahun 2015 hingga 2017. Total jumlah industri yang ada di Indonesia pada skala usaha besar, sedang, mikro, dan kecil juga mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Sama halnya dengan perkembangan infrastruktur yang terus mengalami perkembangan dalam rentan waktu tersebut. Dapat dikatakan bahwa kenaikan investasi atau perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan industri berpengaruh pada kenaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017. Hal tersebut membuktikan kebenaran dari teori Rostow pada tahap lepas landas dan Indonesia sendiri yang telah mengalaminya. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun tugas ini. Akhir kata, sekian presentasi dari kami. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.